ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عما بعد. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jaring tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada ulil-ulilna tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna, serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah di kesempatan malam ganjali tempat si mulia niki untuk kesekian kalinya mau kita pada malik dan pertemuan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat serta salam bareng-bareng kepada hadirat tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada ulil-ulilna tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya, sehingga ya alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sini, sehingga saat niki mau kita pada malik jalanan atau laksana yang perintah-perintahna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada jalanan perintah-perintahna kepada Allah subhanahu wa ta'ala sino semata-mata sebagai bentuk atau sebagai tanda ketaatan ulilna tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala ketaatan tertiba kepada Allah sino tidak sekedar ngadu sebagian dengan diri kita. Harus daripada taat tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sino ngadu kullu jasad, ngadu seluruh jiwa raga kita, atau ngadu seluruh dengan luwe atau jumlah diri. Tidak cuma sebagian diri kita taat tiba kepada Allah. Harus selapu bagian dengan diri kita. Ya sino selapu dengan duit atau jumlah diri kita sino. Yang boleh karena sino tidak sampai dia tahu duit diri kita. Tidak sampai dia pada tahu jumlah diri kita. Karena kan para ulama andina dia pada tahu jumlah diri kita kan. Wa ammal insanu la ya'lamu bihaqqil jumali fa jami'ul amalu la yashku. Jadi saya dia nak tahu jumlah diri, saya dia nak tahu duit diri, maka sekalian amal nasino dia sah. Yang boleh karena sino dah sampai dia tahu duit diri. Sering terulang ya bahawa diri sino ada 4 duit. Ada yaran diri sendiri, ada sino ada diri terdiri, ada yaran diri terberi, ada sino ada diri terjalan. Diri sendiri, diri terdiri, diri terberi, diri terjalan. Sino maksudnya apa? Ya sino awakta, atenta, nyawanta, rahasyanta. Enggak duit diri. Ini saat selapu sempat ke sini harus selapu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun taat selapu ya ampun bau taqarrub ila Allah, ampun bau hampir, ampun kepada bau dekat tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kumbe cara kita taat selapuna.
tentunya harus tahu dengan masing-masing diri tesino harus tahu jalan ilmu nah. Kamar awak tesino ya jalan ilmu nah syariat. Ateno jalan ilmu na tarekat. Nyawa turruh sino jalan ilmu na sino hakikat. Sedangkan syirik atau rahasia sino kelakuan na syirik atau rahasia. Yang punya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat sino ngada af'al Allah. Tarekat sino asma Allah. Hakikat sino sifat Allah. Ma'rifat sino zat Allah. Nah, yang pernah sebut ya syariat sino zahir, tarekat sino batin, hakikat sino akhir, ma'rifat sino awal. Si paling awal tersebut syariat sino zahirnya. Si paling tinggi, si paling atas ya awal. Memang pun yang multimedia jelap mau harus dengan atas sebenarnya. Dengan ma'rifat. Yang pernah awaludin, ma'rifatullah, awal-awal agama sino mengenal Allah. Lalu si paling dasar atau paling awal sino syariat. Nah karena ia syariat sino af'al Allah. Yang puna syariat, tarekat, hakikat, makrifat sino yang ngajari kita. Syariat misalnya yang ngajar kita untuk apa? Untuk akik tetau benahi diri kita. Syariat sino ngajar kita akik tetau membenahi diri. Atau merabasana akik tetau mendiri diri kita. Muntarekat sino yang ngajar kita untuk menguasai diri. Sedangkan hakikat sino yang ngajar kita untuk berserah diri. Kemudian hakikat dengan tawakal baik. Sedangkan ma'rifat sino yang ngajar kita untuk mengenal diri. Ini intinya syariat ngajar kita untuk membenahi diri. Tarekat ngajar kita untuk menguasai diri. Hakikat ngajar kita untuk berserah diri. Sedangkan ma'rifat sino ngajar kita untuk mengenal diri. Nah, jadi syariat ini yang ngajar kita untuk membenahi diri. Untuk dapat meriri diri kita. Yang pun oleh karena sino, di nabau tengremihang, tengampahan syariat. Karena kundi nak tanpa syariat, di negin bau manusia lain. Bahagiakat doang tanpa syariat batal. Mustahil tapi sampai ma'rifat tanpa syariat. Karena syariat itu ia si nyata yang ia tahu nyata. Tahu nyata le syariat di awak ni tahu nyata. Dia nak bawa setui, dia cuma hakikat doang lagu syariat pula batal. Lagu syariat doang lagu enggak dia nak bahagiakat pakai dana sia-sia. Nah, yang boleh karena syariatnya dulu harus matang-matang dulu syariatnya, baru ampu tahu ketuk di hakikat. Merabasa gurun telai almarhum apa kan? Ndak mana nang hakikat mundih roman matang dulu syariatnya. Ibarat syariat itu ibarat kita ngompal kan. Ndak sekedar tahu ngompal doang kan harus tahu ngono. Ngompal harus tahu berenang kan. Karena mau tahu pada berenang saat suatu saat milih tenyelam kelelahan di tele dalam lagu tahu itu ngono jelas udah buras sekali. Lagu mau sekedar ngompal doang tanpa tahu ngono ampu terpaksa diri tenyelam bisa-bisa tenggelam sekali binasa. Ini sebagai isyarat gambaran bahwa syariat itu harus kuat-kuat juga. Karena dalam syariat itu kan luwe perlu tahu kan. Syariat itu luwe harus tahu. Si pertama ya harus tahu kedudukan dengan syariat. Si kedua tahu rukun-rukun syariat. Si ketelunya tahu pekakas-pekakas dengan syariat. Si keempatnya tahu amalan-amalan syariat. Namun kita dengan kedudukan syariat itu kedudukan khalisah. Khalisatun sino maknanya bersih. Berarti pada jalanan syariat gintagin pada bersihan diri kita. Nah, gintagin pada bersihan diri. Kamu terpantau dengan amalan-amalan syariat. Karena amalan-amalan syariat sino luwih 4.
Si pertama istighfar, si kedua zikir zahar, si keteluna sholawat, si keempat masih doa. Nah, jadi istighfar, zikir, sholawat, doa ini adalah amalan-amalan syariat. Nah, dengan istighfar, zikir, sholawat, doa sini ketika amalannya tarekat. Dia sebagai jalan menuju hakikat. Ya pun anda mentakjub dia dengan anak bertarekat. Tarekat itu masih leka orang kan. Torik, leka jalan masih. No, menua hakikat barulah sampai orang. Karena ia akhir wasil. Nah, jadi amalan-amalan syariat ini perlu dah kepahaminnya. Ini jalan untuk hampir kepada Allah oleh syariat ini pembersihan dengan diri kita dengan syariat ini ya dengan amalan-amalan. Nah, jadi sekedih kita sebut mengkali pertemuan kali saat ini tentang amalan-amalan syariat. Nah, si pertama amalan dengan syariat ini istighfar. Istighfar maknanya mohon ampun atau ngendeng ampun. Istighfarullah memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kita si jari manusia, si jari panjang ini, wah jadi keharusan untuk kepada terus memohon ampun kepada Allah. Bahkan permohonan ampun tiba sida Allah sino butuh terulang-ulang ya. Dia bau sejelo laun malik. Dengan yang ampun tiba sida Allah sino harus terus ulang-ulang ya. Ya kumbena karena terus menerus kita sini buat kesalahan. Ya pun harus kepada mohon ampun kepada Allah karena dengan dembe ngumbe sini nyebut kita. Ngetanggor kita insan kata manusia. Ngetanggor kita Bani Adam atau keturunan Adam. Tetap kembali kepada pembuat kesalahan. Coba ketika disebut kita jadi insan. Ketika disebut kita jadi manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Ketika tepada itu manusia, tersebut itu manusia insan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jadi syarat insan atau manusia sini, dia tahu balik salah, ganja balik lupa. Dia sini balik salah, balik lupa. Apa nih pertanyaan pada balik? Tulak kesalahan doang. Tulak terlupa doang. Nah, ya pun ketika tersebut diri terjadi insan, ketika tersebut diri terjadi manusia, berarti sino otomatis itu ngakuin asal kejadian daripada setetes air hinan, daripada asal kejadian manusia sifat sino. Wadi, maji, mani, manikam. Oh, ketika tersebut itu manusia atau itu sapi. Berarti aku sini dengan sepetes air hina. Dengan wadi, maji, mani, manikam. Berarti apa kuara ke sini pada bahasa asal ku lengan setelu. Lengan ibu, lengan bapak, lengan desida Allah. Oh, nulis. Berarti putaran ke sini karena lengan asal telengan ibu tah, bapak tah, ganja dan sudah Allah. Asal telengan ibu tah sino 4, lengan bapak tah 4, lengan sudah Allah sino 6. Dengan ibu tembe lemak, darah, rambut, daging. Ini lengan inam. Sedangkan asal telengan bapak tah kulit, aurat, tulang. Asal telengan kesida Allah, pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, akal, dan ruh. Nah, karena si telusi ini asal kejadian keputaran nengka, yang pun ada sida Allah, selalu sandengangna dirina ganja kedua ibu bapa. Ketika apa ada lihat dalam Al-Quran nyebutin, sida Allah berfirman, anishkurli waliwalidaik. Merabasanta pada pandai-pandai bersyukur
Pandai-pandai berterima kasih tipa aku. Ganja tipa ibu bapak. Dan apa dapat le sabda Nabi ta? Ridho Rabbi, ridho walidain, wa sakhata Rabbi, sakhatal walidain. Keredaan Tuhan sino tergantung dengan keredaan ibu bapak. Murka Tuhan sino tergantung dengan kemurkaan ibu bapak. Jadi ini hal tidak terpisahkan. Kesida Allah sendiri dengan diri mengajak ibu bapak. Kita ingat bahwa asal kejadian kesino dengan inanda, dengan bapak, tergantung dengan kesida Allah. Meskipun pada hakikatnya selalu dengan kesida Allah. Lagu tono tu biasa kesida Allah dengan proses. Yang boleh kata sino, le hidup di sini tepi-tepi redo nenek no. Keredaan nenek sino melalui keredaan ibu bapak. Akan bagus-bagus cara hidup deh. Karena nang ngumbe-ngumbe ruan enggak, nang ngumbe-ngumbe jabatan ngumbe-ngumbe pangkat ngumbe-ngumbe titel tetap kusine anak inangku kecamangku. Yang boleh cukup berdoa sini dalam Al-Quran. Dia ada sekedar berdoa dengan Rabbi ghfirli wali walidayya. Suruh kita kelanjutannya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kumbena akhir ingat masa kecil ta. Enggak lon wahid tebajang wah jaya dengan tua kadang-kadang tua gati wah pula dengan kode. Pasti dia berkelenye macam. Jadi ingat sampai masa kecil. Yang pernah suah nyayangin aku oleh waktu masih kecil. Aku bilang terlupa masa kecil. Yang bertegeran dengan tua, loka, wah, perlu abe-abe yang ngeriur-riurin tua dengan tua ini kan. Berarti menharap bahasa tengah berarti wah jelas sino anak kurang ajar sino, anak durhaka wah sino. Hati-hati le bahasa le dengan tua. Bahasa doang durhaka wah itu. Ketinggian bahasa itu dengan ibu bapak itu tidak durhaka wah itu. Ternyata ibu bapak tenangis durhaka wah itu. Yang kurang kasih dina ahli apa kan? Ukuran anak durhaka dengan tua, niat dengan tua susah durhaka wah itu. Apalagi niat dengan tua nangis. Wah, anak durhaka. Nah, anak durhaka sini wah haram binagin bau aduk pun surga. Nah, hati-hati deh. Nah, kita lupa dengan asal tersini. Padahal kita nyebut diri insan manusia, aku berarti dengan setetes air hina. Berarti aku dengan hina kaca ibu. Nah, ketika kita nyebut bahwa kita sino insan, kita sino manusia. Nah, ketika kita nyebut kita manusia, berarti wah kita tulak kesalahan kaca kelupaan sino. Jadi ndek narak manusia, ndek nuah salah, ndek nuah lupa. Jadi menarak manusia marah dirina, ndek nuah salah, ndek nuah lupa, berarti sino ia sugul dengan tabiatnya jadi manusia. Berarti ia marah dirina malaikat wah itu. Menganggap diri nuah salah, nuah lupa, berarti menganggap diri malaikat. Karena cuma malaikat makhluk dari sida Allah, si ndek nuah salah, ndek nuah lupa. Mun manusia itu manusia sini sejaga-jagan tahu doang itu nggak kesalahan. Bukan sekali semasa bilang jelo mati. Seingat-ingat tahu doang itu lupa. Yang punya kesalahan sino nyebabang datang na dosa. Dosa sino nyebabang datang na murka dari sida Allah. Zahir dalam dunia dosa sino si girang nya kita lupa. Dari pantu diri saya sering lupa, saya luwe lupa na sadar diri wapi anfusikum apala tubsirun maka tele diri ta untuk sering lupa berarti luwe dosa pasin dosa dari hijab maka segera istighfar bertaubat kepada Allah. Nah, walaupun ketika menyebut diri aku sini Bani Adam, aku sini anak cucu Adam, kembali ke kesalahan doang.
Kemudian apa aku sini anak cucu Adam. Berarti sini kita ngaku diri bahwa asal kejadian kusino daripada anasir si empat, api, angin, air, tanah. Karena anasir Adam sino api, angin, air, tanah. Berarti menurut aku anak cucu Adam, berarti tengah aku diri telengan tanah. Nah, kemudian tersebut itu Adam sino uzu biki zambin. Adam sino wajib berdosa. Dia nulah sunat wajib berdosa. Ya apa karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Kullu bani Adam khata. Tiap-tiap anak Adam sino pembuat kesalahan. Nabi kan tiap diri anak Adam sino pembuat kesalahan doang, pendosa doang. Tiang kita, pelumpuh sida pada kita, selapu tak pembuat kesalahan pendosa doang. Yang pun Nabi dia mengenang sebaik-baik manusia dengan dia berdosa di neraka manusia yang berdosa. Sebaik-baik manusia sino mak kesalahan di neraka manusia yang mak kesalahan. Yang pun Nabi mengenang wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik pembuat kesalahan sino dengan si girang bertaubat. Dengan si girang bertaubat. Dia cuma sekali seumur hidup na bertaubat. Si girang bertaubat dengan Nabi. Yang pun Al-Quran dia sebut kenang wahai dengan gawe dosa. Wahai pada pendosa besar, pada taubat dan wahai dengan Al-Quran. Selalu Al-Quran menyebut secara am. Al-Quran menyebut secara keseluruhan. Bahkan dengan sebutan indah dengan bersida Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Selapu tersebutnya sudah Allah. Saya sekalian dengan beriman. Tubu ilallah pada taubat kepada Allah. Maka dalam ayat lain, Rasulullah Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan pada taubat kepada Allah. Sudah Allah jami'ah selapu dah kan? Dan bertaubat kepada Allah selapu dah sekalian dah. Ayyuhal mu'minun, wahai dengan si beriman. Berarti seluruh taubat sudah Allah seluruh dengan si beriman. Selapu dengan si beriman sudah taubat sudah Allah. Akhir tanggung deh la'allakum tuflihun, akhir daripada beruntung. Akhir kepada bahagia. Ya apa Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan at-taubatu miftahus sa'adah. Jadi taubat sino mana? Pintu kesenangan. Taubat sino pintu kebahagiaan. Dari saya mele senang, saya mele bahagia, maka tergirang-girang pada bertaubat. Jangankan kita, kan Nabi doang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selapu tawah nau ia maksum. Selapu nau ia terpelihara, terjaga dengan segala dosa. Di narak dosa becik dan narak dosa belik. Sual siliwat mesti datang wa ta'ampun sila Allah. Bahkan Nabi minta orang pertama kali masuk surga. Waktu jamin tambah surga sudah Allah, pertama kali tambah surga. Dia ingin kebuka lawang surga sino, mundek teman tertamain si Nabi minta. Waktu jamin Nabi minta sini. Lagu meskipun ngeno, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bilang jelo na istighfar taubat dipak sudah Allah. No, padahal Nabi itu antara dosa. Nabi itu terjamin masuk surga. Waktu sadik hak sudah Allah jadi syafaat di juru kiamat. Lalu tetap Nabi itu sino
istighfar taubat kepada sida Allah bilang jelo. Pira kali taubat Nabi teh bilang jelo selama sehari. Sebut dalam surah hadis misal dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau apa sahabat Abu Hurairah badai, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah. Nabi enta bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesungguhnya kata Nabi, aku sini yang ampun kepada sida Allah serta bertaubat kepadanya fil yaumi li dalam sejelona kan aksara min 70 marrah, lebih lengan 70 kali. Ingat dek dengan aksiru, mau dengan aksiru sebanyak 70 kali. Lagunya baris atas aksara lebih banyak, lebih luwe lengan 70 kali. Nah entah ya balu puluh siwa puluh ke pukul lebih lengan 70 kali. Nabi ente istighfar taubat kepada sida Allah dalam sejelo. Lagu mulai riwayat yang lain dengan sahabat Agar bin Yasar al-Muzanni di hadis Imam Muslim, karena beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, ada sudah baginda Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, pada bertaubat kepada Allah. Inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku sini yang kata baginda Nabi, sesungguhnya aku sini taubat kepada sida Allah 100 kali dalam sehari. Nah ini baitnya si jumhur ulama. Berarti Nabi tak istighfar taubat kepada sida Allah dalam sehari, dalam sejelosino 100 kali. Coba bayangkan Nabi tak yang kita nak kasih dari umat na sini, wah pira kali istighfar taubat di panene. Karena itu luwe merasa diri kita Tuhan berdosa, merasa diri Tuhan kami dosa beli, sehingga lali istighfar taubat kepada sida Allah. Ambil harap dengan gatut kita tenggawe dosa beli, lagu taubat wahai. Sedangkan itu dia tembaras yang kami dosa beli, dia tua istighfar taubat. Apa kata Nabi kita bersabda, la kabiratan ma'al istighfar, la sagiratan ma'al asrar. Dia niaran dosa beli, wah jerak niaran dosa beli untuk taubatan ya. Lagu dia niaran dosa beci untuk gawe terus-terusan. Kolil saja balat dari itu. Beci sesuai numpuk meregunung no ya. Dosa beli dari. Kalau dosa beci doang dia terbau ngeremeh ni. Terdoa ya. Dia Tuhan yang ampun kepada sida Allah. Dia Tuhan obatan kepada sida Allah. Sesuai beli dari. Kita dengan gawe dosa beli lagu taubat ya. Maka dia niat dosa beli kata Nabi. Yang pun baginda Nabi bersabda, at-taibu minaz-zambi kamal la zambalah. Jadi dengan suah taubat dengan dosa nasino, mara dengan si dia nomor dosa. Ingat taubat nasino dia nang hapus dosa. Dosa no tetap ya itil catatan no. Cuman pahala taubat nasino sebanding dengan cebelik dosa anta. Yang pun Nabi nang atta ibn az-zambi kamal la zambalah. Dengan si taubat dengan dosa nasino, mara dengan si dia nomor dosa, karena imbang wahai. Yang Al-Quran yang summah tada. Tuhan taubat terus berjalan di kebaikan. Terus dan paling ketinggalan. Taat maksudnya. Maka mudah barang taubat tajin hapus dosa anta, berarti dia nak gawe dan mizan no coba. Bendara gawe na timbangan apa kita timbang menengan. Mun selapuna kebaikan darah keburukan, bendara kita timbang. Ini kan intinya
Ginta balik dan usaha berusaha sini. Lebih peratan dan lebih luwean kebaikan ta daripada keburukan ta. Keburukan ta tetap parah. Kamu tak berusaha dan lebih berat luwean. Akan lebih peratan ya timbangan sini mizan. Kamu nak parah nak istighfar taubat ngapus ya wah. Berarti tak gawe na mizan lo. Apa kena timbang setuit doang, tinggal setuit di narak. Tetap kita timbang lo kebaikan dan keburukan lo. Cuman taubat ke sini wah pahalanya sebanding kaca dosa. Pada beli. Tinggal terbalik 00 pada bahasa pada kodik. Nah ini yang penangkap ketika tenyebutin Adam kembali dia tiba pendosa doang. Kan Nabi yang tenang contohnya itu taubat sampai 100 kali. Lalu kita cuma cukup bang ke diri kita jerak sembahyang doang. Dan jerak sembahyang istighfar taubat 3 kali. Kali 5 kali 15 kali. Tahlil kita berombok 6 kali sekian waktu. Kali 5 enggak tolong 2 kali. Padahal awal-awal ittiba ketika Nabi ini perbuatan Nabi. Istighfar. Istighfarnya kita ittiba di Nabi minimal 100 kali dalam seluruh sekali. Jadi dia kena ada istighfar jelas solat tuh. Mun istighfar jelas sembahyang. Sino istighfar Allah salasan. Wah muqayyad ketentuan si Nabi 3 kali. Ini hakikatnya untuk permohonan ampun atas rukun si kadun sembahyang sino. Tengen dengan ampun kolbinta, tengen dengan ampun kaulinta, tengen dengan ampun fi'linta. Yang pernah 3 kali itu istighfar gerak sembahyang no. Tengen dengan ampun atenta, lisanta kaca, jawarih atau anggota tersebut. Kasih maksud tanda habis itu luar sini 100 kali. Piran waktu kita baca ya, piran-pirannya. Lalu menurut ulama si paling tepat sino menjelang tidur malam. Ginta-gin tinduk di waktu malam no. Karena kumbena ada saat sino jera itu berinteraksi dengan manusia wah. Jera ada aktivitas kan ketinduk. Nah ini saat paling bagus kan. Tok pada istighfar taubat ibadah sudah 100 kali. Sambil tamuhasyabah, sambil tetap kurang dosa-dosa si gawe teh ngodek kekenjelur. Dengan beruturas tindu, bila kesalahan gawe sambil istighfar taubat. Yang ketangkap pada ketika kita penembare tokol dulu. Tokol bait tasbihno istighfar mohon ampun kepada sida Allah. Sambil ingat-ingat kesalahan pegawai tengonek. Karena dia mau tak berinteraksi dengan manusia, wah dia terbau berhindar wah dengan dosa sih. Karena dosa luwe kita jaga, dosa zahir doang luwe, dosa pendengaran, dosa penggita, dosa penciuman, dosa ucapan, dosa kelakuan imanai, dosa syahwat, deman dosa hati. Lisan terjaga. Lengan terlengah, telinga terjaga, penggita, telengan. Yang perlu tepung hindarinya dosa. Karena segala penjuru datang man dosa hati. Kesenjaraan kita perhatian dosa hati no. Ya dosa zahir luwe dosa besar na. Lagu serat ulama seberat jarrah dosa batin ta. Sebanding balik nama sebelik gunung dosa zahir tah. Ini si bahaya dosa batin. Kita jaga terutama sifat si paling dekat ke jatin tah bahaya. Yang 4 sifat kena. Ya sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat bahimiyah, sifat subuhiyah. Sifat rububiyah meniru-niru sifat jalal Allah. Sifat syaitaniyah, sifat keiblisan. Sifat bahimiyah, sifat hewan. Sifat subuhiyah, sifat hewan buas. Lebih parahan subuhiyahan malah hewan buas mana? Masih bahimiyah, sifat hewan. Lalu si paling bahaya dengan sifat sini, sifat rububiyah.
Ya sino meniru-niru sifat jalal Allah. Dia kenal sifat jalal Allah, ketinggian, kemuliaan. Ini sifat Allah, sifat nenek. Mesak-mesak na mere terpuji nenek no. Mesak-mesak na mere tersanjung. Dia doang cocok nenek no Allah desa. Namun tertiru sino. Inilah salah satu dosa besar. Anggap tadi tak kuduang paling cocokku. Kuduang paling muliaku. Kuduang paling cocok tersanjung. Berarti muncul rasa takabur dari diri. Ini membinasakan kata minta. Salasun muhlikatun suhbu muta' wa hawan mutba' wa ijabul mar'i nafsah. Terus binasa yang umatku kata minta. Apa sih no? Suhbu muta' pelit, kikir. Terus dah kita kikir. Ini membinasakan kata minta. Pelit. Wa hawan mutba' girang terus ngikutin hawa nafsu. Siketaluna wa ijabul mar'i nafsah. Dengan si bangga dirinya. Hati-hati. Arah kesombongan di dalam hati tersekedi doang. Apa Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata misqalu habbatin min hardalin minal kibr. Ini kita masuk surga dengan si arah kesombongan di dalam hatinya meskipun enggak seberat jarrah. Ini berat. Ampun ada, dia pada dosa takabur, dosa sombong sino. Ini dosa sulit tampun si kepada Allah. Dia nabau tampun sekedar istighfar, taubatnya nabau. Membaca dengan hapus kepada Allah, ubah sikap dari takabur menuju tawadhu. Yang pun perlu angkat dan dia bertasyawuf, no. Pakai dia tahu tahalli, dia kita buang, dia sedang isi ya. Nah, hati-hati ini dosa batin ini jarang kita perhatiannya. Dia kadang-kadang ditangkap aman doang dengan azab nenek no. Padahal Nabi entah pengen dah sekali-kali dia merasa aman di dunia sini dengan azab kesida Allah. Nabi harus tak khawatir tiba azab kesida Allah. Dia ni tahu tertenang di dunia ni. Dia ni tahu ternyaman karena dunia sini yang kata Nabi entah penjara bagi dengan beriman. Surga bagi dengan kafir. Wanita penjara bagi kita kemudian ada aturan kita ikutin. Dia tebus semele-mele kita hidup. Deh, kayak boleh karena sino taubat istighfar paling baik waktu nakat para ulama menjelang tidur malam. Baca mana-mana ya paling singkat waktu baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Bau mas. Ubeluan sekedi astaghfirullah min kulli zambin wa atubu ilaih. Itu si paling panjang sempurna astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun si dengan tokalu bercukup so astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Membaca satu sekali lagu sambil tapak kurang dosa-dosa. Nah, suhana satu sekali terus tutup ya si doa syaidul istighfar telu kali. Suhan sino angkat iman ta mana-mana ta berdoa ngana. Angkat tenang tindo pada bahasan ta mana-mana berdoa ya Allah ampunin gaji. Ampunin ibu bapak gaji. Ampunin semua tuan gaji muslimin mukmin muslimat mukminin mukminat. Terus sampai bahasan tegaruna ya Allah ampunin dengan si zolimin aku. Baik si tauku maupun si ndekku tahu. Baik si lejulungku maupun mudingku. Si zolim aku ampunin ya Allah. InsyaAllah tenang kita pintu. Kamu nama si makhluk lihatin saja pun gelisah tegin pintu. Apalagi kita benci alu dengan kita dengan pada tinduk ya yang kita pikir aman. Kita tuh penyakit lepas deh. Lagu ingat sejahat-jahat manusia kita mun selama ya muslim dek terganggu doa yang ya keburukan. Nabi itu terganggu doa yang keburukan. Sejahat-jahat kali kita, sezalim-zalim kali kita dek terganggu doa yang ya keburukan. Doa yang ya kebaikan.
Ingat doa seorang muslim di pas matona sesama muslim. Si ini tahu ya si sematona. Ini doa di narak hijabnya. Jelas ijabah sudah Allah. Doa si ini tahu dirinya terdoa yang. Sebenarnya pun dapat doa ya. Dinding yang doa yang ke julun Ka'bah. Dia doa walau nyetang itu. Juga terjadi bakal doa si ini tahu ini lebih ijabah sudah Allah. Doa sesama muslim si ini tahu si sematona doa yang daripada sudah Allah. Dia terhijab langsung keaminang si para malaikat. No, deh. Nah ini si pertama. Si kedua na amalan dengan syariat sino yang terakhir zikir zahar. Nah, zikir dari suahan istighfar sino zikir yang punya ibaratkan si ulama istighfar sino ibarat kita mandi. Zikir no ibarat kita bersabun. Bacaan tasbih sino ibarat kita bersampu. Namun senang belum tentu daging tenang. Lagu mun tenang, wah barang pasti daging senang pasti. Yang mau bicara tak kita tenang, yang enggaknya zikrullah. Kan Al-Quran pada kita ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, niat hati kita jadi tenang. Karena zikir sino dia gen bersihan atin. Zikir sino gen jadi kerat-kerat arah atin. Karena bintang ngenang likulli syai'in syikolah wa sikolatul qalbu zikrullah. Tiap-tiap sesuatu sino arah pembersihna dan pembersih hati sino arah seke zikrullah. Munamele bersih atin banyak-banyak berzikir. Aku benar bersih hati tenang, kita pernah lebih zikrillah tatmainnul qulub. Sedangkan tenang sini ya hasil dengan zikir nu. Ya hasil dengan zikir tes. Apa hasil? Tenang hasil. Nah, terutama yang punya zikir sini kan para ulama macam-macam tingkatan. Umum terdengar zikir sini ada 4 we. Si pertama adalah zikir Nabi Isbat. Si kedua adalah zikir Ismuzat. Si kedua adalah zikir Latoib. Si keempat adalah zikir Wukuf. Lagu menurut Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Biasanya Syekh Al-Sakandari bagi zikir sini jadi 3 bagian. Si pertama adalah zikir jali. Si kedua adalah zikir khafi. Si kedua adalah zikir hakiki. Apa karena zikir jali, zikir si nyata, zikir si jelas. Mun zikir khafi, zikir si samar-samar. Mun zikir hakiki, zikir seluruh jiwa raga. Nah, pertama zikir jali, zikir si jelas. Zikir si nyata. Ino perbuatan mengingat Allah melalui ucapan lisan. Nah, ucapan lisan sino membantu gerak hati. Membantu gerak hati. Sedangkan mun zikir hobi, zikir si samar. Sebutan Allah dengan khusyuk melalui ingatan hati. Yang punya zikir hobi, zikir ismuzat sino yang bantu mengalihkan perhatian ke lengan selain Allah menuju kepada Allah. Yang perhatian ke Allah. Yang alihkan perhatian kan. Yang punya dawa musik, dawa munisyan karena hakikat. Tetap ingat kepada sida Allah. Tetap laliang makhluk. Laliang manusia abeyak. Kepepena mau nadamat di pakai sini ganggu itu doang. Sekat harta misalnya pakai nabi entah dia harta sini oleh genggaman tahu ndak temang tipati kan amin tolo ya li iman tahu nah dia genggaman karena kumbe kan pertama tipati entah jadi hubbul mal ya hubbud dunia jadi mun hub atenta apa nabi tak hubbud dunia ra'sikul li khati'ah. Jadi cinta dunia sini sumber dengan segala kesalahan. Bayangkan dunia itu bialik iman tahu kan.
Ya lega ngemanta tahu. Nah, dulu jelek atin. Jelek atin untuk akhirat. No. Nah, terutama sini amalan syariat zikir jali, zikir zahar. Wabil khusus tersebut gerak solat fardu terutama. Nah, gerak solat fardu. Nah, jadi gerak sembahyang fardu sino angka dak pada berzikir. Saya merintah itu tidak sekedar hadis Al-Quran langsung merintah itu. Sudah Allah menang iza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila munduah pada selesai solat, selesai sembahyang, pada berzikir kepada Allah. Sudah zikir sudah Allah. Nah, cuma yang disebut di Al-Quran zikir apa kita baca? Cuman hadis pada itu. Yang pun ukuran oleh ulama fikih sebutnya perkara sunat di luar solat, sunat sebelum solat 2, sunat setelah solat 2. Sunat sinema sembahyang 2, azan dan iqamah. Sunat setelah sembahyang 2, zikir dan doa. Zikir pamasyhur le fikih sini. Angkat terutama zikir sini. Jadi le samping zikir kita baca jelas yang fardu, sunat dah membaca ayat-ayat Al-Quran. Seperti Al-Fatihah atau ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awizatain, Al-Falaq An-Nas. Tapi biasa terdawa mangta baca terutama ayat kursi. Nah, jadi kursi sini memang ia dawa mangta yang lain. Anak kemudian akan membaca ayat kursi dari salat fardu, ia boleh fadilah. Dunia akhirat mau tak. Membaca ayat tiap waktu dah sembahyang fardu, terbaca ayat kursi, fadilah angkat Nabi ntar sebuah hadis dengan sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin, fi duburi sholatil maktubah, kana fi zimmatillahi ila sholatil ukhra." Man qara'a ayatal kursi, saya baca ayat kursi fi duburi sholatil maktubah, di setiap selesai sholat fardu, kana fi zimmatillahi ila sholatil ukhra, maka gina mau perlindungan, gina mau penjagaan dengan kehendak Allah sampai datang na waktu sholat si berikutnya. Misalnya bacaan baru ilmu maghrib, maka kita mau perlindungan dengan kehendak Allah, penjagaan dengan kehendak Allah sampai datang na waktu isya. Bacaan terjera isya, mau perlindungan sampai datang na waktu subuh. Subuh bacaan teh sampai zuhur untuk perlindungan. Dari zuhur terbaca ya mau sampai asar terus. Yang punya ayat kursi sino terbaca setiap gerak sembahyang fardu. Tidak sekedar gerak sembahyang subuh, sembahyang maghrib, setiap gerak sembahyang fardu. Mundi baca ya si imam baca yang diri. Apalagi le masa-masa sini kan isu-isu senterwe dan takut nonde. Yang datang gempa besar, megatrust, yang kan BMKG. Aku benar ini prediksi dengan BMKG. Nggak ada ilmu nah. Lagu yang disebut dalam waktu dekat, dia tahu waktu nah. Kemudian terjadi yang megatrust, karena gempa belai. Aku bilang terjadi wallahu a'lam. Ini perkara gaib. Masih prediksi, kan? Prediksi itu agak berkemungkinan yang bisa terjadi, bisa enggak. Cerah wah tiba kehendak Allah deh. Maka dengan bertawakal, berdoa, minta perlindungan. Maka salah satu tempat perlindungan sih enggak lepas baca ayat kursi setiap gerak sembahyang fardu. Itulah minta perlindungan jauh-jauh cukup dinawa. Zahir maupun gaib jaga di sisi Allah. Yakin wah satu baca ayat kursi setiap gerak sembahyang fardu. Yakin yang di sisi Allah menjaga itu. Karena simbada itu baginda Nabi langsung. Man qara'a ayatal kursi fi duburi sholatil maktubah kana fi zimmatillahi ila sholatil ukhra. Maka mau penjagaan, perlindungan dengan kehendak Allah sampai datang na waktu sholat berikutnya. Istiqomah baca 5 kali no. Setiap gerak sembahyang wajib no.
Ini mau terlihat dunia. Le akhirat na apa mau na? Rasulullah Nabi bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Saya baca ayat kursi setiap negara solat, maka ndek nara gen halanginnya untuk masuk surga kecuali mati. Esa maut jadi penghalang. Kata Nabi, sisim baca ayat kursi tiap gerak sembahyang, tiap gerak solat, maka dia nara gen halanginnya untuk masuk surga kecuali maut. Perlu temati dulu ke Nabi. Ini dua hadis sahih nyatayangnya tentang kelebihan membaca ayat kursi jarak solat fardu. Nah, adapun zikir-zikir selain si membaca jarak sembahyang fardu yang pada biasa. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lagu kira kali. Karena nanti mulai hidup dengan gadak-gadak zikir le zaman tenang. Jarang ada tolong dah serta 10 kali. Cukup pangna 10. Padahal hadis menyebutnya 10 sini kontroversi hadis. Nah, ada ulama anang hadis hasan, ada anang hadis dhaif, ada anang hadis maudhu, hadis palsu. Menyebutnya jelas sembahyang fardu baca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Arang sebutnya lihat kumpulan hadis palsu, sebutnya tolong dah. Lagu arang enak ya dhaif, arang enak ya hasan. Tapi hadis kontroversi. Nah, inoga dunia si semeton tenaga. Yang pula semendak PC terus 10 sih. Kumbene tengah du hadis jelas. Hadis siwahnya tepaten kesohehan. Mereka misal hadis dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jelas hadis itu. Hadis yang menang man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasin wa hamidallaha salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin. Saya baca subhanallah atau tasbih setiap negara solat 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Tilka tis'un wa tis'una. Dari nasiwa puluh siwa. Wa qala tamamal mi'ah. Terus cukupang bacaan jadi 100 dengan cara membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah hadis Imam Bukhari. Oleh hadis dengan Abu Daud, ara yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengadu yuhyi wa yumit kanggo, dia dengadu yuhyi wa yumit masih kanggo. Pada dengan hadis. Nah, saya nyukup baca sini jadi 100 kana. Ghufirat lahu hatayahu wa in kanat misla jabadil bah. Berarti arah fadilahna, maka tahapus tampun dosa-dosana meskipun luwekna pada luwek pasir lek lautan. Ini hadis sahih satu-satu. Nyebut tentang bacaan tasbih tahmid 33 kali. Enggak terkecoh si 10 no dengan abot dan gedak sih. Padahal zikir jelas perdusinan dan zikir muqayyad. Zikir khususiyah. Zikir siwah tertentuang jumlahnya. Yang punya zikir jelas salat perdusino ndak dihitungnya. Ndak berhitung. Luwe dan zikir tulang hitung bega-bega ada gimana jadi saksi ya. Kepenyaksian dengan sahabat Abdullah bin Umar apa karena bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqidu tasbih hitungna bacaan tasbih. Qala Ibnu Qudamah berkata Ibnu Qudamah yaminihi ngadui makanan. Oh, Nabi hitungna bacaan zikirna. Ibnu Qudamah kana ngadui makanan. Sida ngadu jari-jari dia, sida ngadu tasbih, lagu makanan kan hitungnya.
Ndak ngadu ima kiri makruh. Ima kanan misi tadi. Oh, ya pun hikmah nanda 5 jari ente kasih. Tembaca jelas sembahyang fardu. Karena si 5 jari sini tolong dasa telu dua. Ini kan pitu ini. Ini pitu, ini pitu, ini pitu, ini 5. Pitu tambah kali 4 2 balu. Tambah 5 tolong dasa telu. Karena ini kan kita garis-garis ini. Ini kan telu garis. Telu sampai telu doang dia kan sikit-sikit garis. 2. Jadi hitunglah saya 2, telu, 4. Turun 5, 6, pitu. Pada yang saya 2, telu, 4. 5, 6, pitu. Pitu, 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 pitu. Kali 4 baru likur. Muninya 5. Saya 2, telu, 4, 5. Kalau mudah saya telu hikmah naik. Lalu mudah abot bergadu tasbih. Tak ada masalah. Kanggo perlu tasbih, kanggo. Boleh. Bukan dengar orang di kanggo adu tasbih. Ini pendapat Nesa. Bukan yang orang umbe. Ia dengan pendapat dengan Saudi, pendapat Saudi sampai dengan orang. Apa dengan orang umbe? Lihat dekat Masjidil Haram, lihat dekat Masjid Nabawi, dagang-dagang numpuk dengan tasbih itu. Ia nak kemungkaran sang balak ni sih. Bukan numpuk dan jual tasbih tu. Lalu mutabadalil lebih ayu. Tersebut si Imam Asyuyuti di dalam kitab kumpulan fatwa. Nah, bagaimana? Jadi dia narak sekek pun dengan ulama salaf maupun ulama khalaf si meriwayatkan hadis tentang larangan menghitung bacaan zikir atau tasbih menggunakan biji tasbih. Dia narak. Bahkan apa dengan Imam Asyuyuti justru sebagian besar, sebagian banyak dengan ulama salaf, ulama khalaf sino ngitung bacaan wiridna ngadu biji tasbih. Kebanyakan kata Imam Asyuyuti ulama hadis. Bahkan beliau berpatokan ngadu 2 hadis. Si pertama dengan hadis dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kanca Ummi Sofiyah pada hadis Imam At-Tirmizi. Si pertama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa ngana? Annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayha nawan al-khasan sabbahadi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sesungguhnya ia kanca Rasul sallallahu alaihi wasallam tama barangin Nabi tipak balik Nabi. Kanca Nabi tama tipak balik Nabi. Maka dari itu si baginda Nabi sebini naik. Sebini nale antara 2 telapak tangan nasino biji korma atau biji atau kerikil. Si gadunang itu bacaan zikirna, bacaan tasbih. Ngombe Nabi, teduh Nabi. Si kedua dengan Ummu Safiyah. Qalat beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya 4,000 usabbihu bihi. Ummu Safiyah, Ummul Mukminin, sebini dan sebagian Nabi. Beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tamat tipa balik. Ia tamat tipa balik dari nalik 2 imam sini terdapat 4.000 tolang kurma. Si kadungku ngitung bacaan tasbih. Membeda betul. Ini yang punaran sunnah. Sunnah kita ikutin sunnah sempurna telu. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Mbak takririyah diam dan Nabi. Tadau dan Nabi le suatu perbuatan sino. Segita na si Nabi, tadau Nabi tanda boleh. Contoh nambe salat sunnah qabliyah maghrib. Ini dia nuwah Nabi gawe ya, sahabat gawe di dalam masjid. Kita nasi Nabi, terdoa nasi Nabi. Diam Nabi. Diam, nah tanda setuju ni apa disebutkan perkara boleh. Maksudnya sunat siman maghrib 2 rakaat, sahabat gawe dan Nabi. Lagu teduh nak jadi ketetapan. Yang pernah sebut dia si Imam Asy-Syaukani
Lihat dalam kitab karena Nailul Al-Autar, beliau mengatakan bahwa berdasarkan takrir Nabi atau dua hadis ini dan takrir Nabi atas perbuatan dua dengan nidasinu menunjukkan bahwa menghitung bacaan zikir atau tasbih menggunakan kerikil, menggunakan tolang-tolang, guna yang biji tasbih diperbolehkan, hukumnya boleh. Berdasarkan dengan takrir Nabi atas dua dengan nidasinu. Ketidakingkaran beliau terhadap mereka. Dia ingkar itu, mungkar pegawaian sinu. Tentunya si pertama tegurna si Nabi sebirina. Belagu bamulai dia setuju ngadu biji tasbih bah. Jauh kerikil kan. Jauh kerikil satu senang masjid tolang kurma kan. Nanti dan boleh umroh. Ini yang kurma tolang nabi pada kanggo tolang sebi. Tolang kersekaya lu kan tolang kurma sebut hadis. Berarti dia kanggo ngadu tolang apa kan? Tolang kersekaya. Padahal mau disebut tolang umum pasti sebenarnya. Kan padahal pada tabel zakat ini nara hadis nyebutnya, dia nara pekih nyebutnya, berzakat ngadu beras, benar. Coba ada buka pekih-pekih Islam, nara bisa sebut beras. Sebut apa? Gandum, anggur, kurma sebutkan. Apalagi hadis disebut. Karena ia makanan pokok, nah itu makanan pokok beras mengadu beras. Zakat fitrah ngadu beras. Lah bahayanya mun tenang patok le hadis be kedu tono tekedu susah itu. Berarti dia sah kita berzakat fitrah ngadu beras bener. Kedu bahasa hadis ngadu gandum atau ngadu kurma. Susah deh. Ya perara istilah kias sarana. Yang pono patokan Quran, hadis, ijma, kias. Ini orang kias kepada yang barang sini. Karena ini makanan pokok, ini makanan pokok. Ini kedua. Ini balik manfaat. Nah, meta hukum menang patok dengan hadis ini kedua susah. Dia terlalu kias. Perdu narak kias. Karena ini asas dasar hukum dalam Islam termasuk kias. Nah ijma maksudnya ijma pada sahabat, ijma pada ulama. Nah kan yang bahasa sini ya maka boleh dia narang masalah lagu dek na wajib, dek na sunat, boleh tengadu ima, boleh tengadu alat. Apalagi alat terbaru nengka kalau nele telunjuk nengka tinggal mencet nengka. Kedua nomor nengka kan nggak boleh masih. Makanya haram lu nggak tunggu dekat Ka'bah kan tarak melarang. Masa hitung-hitungan dia ada masalah sebenarnya. Nah lagu intina zikir jarak salat fardu terakhir kali. Zikir jarak salat fardu intina sino syariatna zikir zahar. Ndek na zikir syir. Memang arak zikir syir. Lagu khusus jarak salat fardu syariatna adalah zikir zahar. Selalu yang nyebut dalam zikir zahar kubena. Karena sampai saat sini di nara dengan wah nyampiang dengan hadis nyuruh itu zikir zahar, zikir sir, jelas salat fardu. Coba ambil nara hadis. Paling pada Al-Quran baik. Wajib risma rabbik. Sebutlah nama Tuhan atau wazkur rabbaka bi nafsika. Sebutlah Tuhan dalam dirimu. Kamu kupas sesi ulama. Ayat sini dia menyuruh kita pada bertasbih kepada Tuhan. Pada bertakbirlah, bertahmidlah, bertahlilah. Sebutlah nama Tuhan. Jadi sebutlah sisi hari Jumat. Di antara lain karena sebutlah nama Tuhanmu. Si di antara lain Tuhan Muhammad sinu. Si bernama Allah. Berarti ismuna asma adalah Allah. Sebutlah Allah. Karena oleh hadis dia narah nyebutin. Dia narah menang zikir sir jarak sholat fardu. Coba narah khusus hadis kena zikir sir sholat fardu dia narah. Syiara zikir zahar. Misalnya sebuah hadis dengan sahabat Abdullah bin Zubair. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata sahabat Abdullah bin Zubair? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iza salima min salatihi qala bi syautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Ini hadis Muslim dengan sahabat Abdullah bin Zubair. Apa maknanya? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam iza salima min salatihi, apabila beliau selesai dari salatnya, qala, maka beliau mengatakan bisyautihil a'la, mengatakan dengan suara tinggi. Bisyaut, suara a'la, tinggi. Nabi SAW apabila selesai sembahyang, bacanya dengan suara tinggi, suara keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah. Cuma baca pelik suara Nabi baca. Si kedua dengan sahabat Abdullah bin Abbas, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'rifu inqido'ah salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Ampuh ku tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dengan salatnya dengar dia baca takbir dengan bacaan takbir sih. Kuntu a'lamu ijan sarafu bizalika ijan sami'tuhu. Aku mengetahui mereka itu selesai dari salatnya dengarku bacaan pada berzikir sini. Saya kenal sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di hadis Bukhari Muslim apa? Kumbe tersebut hadis ini. Dan wah bani ungkap di hadis ini sebetulnya. Mudah kesulitan mereka di Bukhari Muslim, cukup buka kitab Al-Azkar karya dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mudah diminta hadis ke sini. Bahkan apa kata sahabat Abdullah bin Abbas balik? Inna rafa'a syauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ngangkat suara, beliang suara untuk pada berzikir setiap gerak salat fardu kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inawah kebiasaan, inawah biasa terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis Bukhari Muslim. Saya kenal Abdullah bin Abbas. Nah, ini beda kan. Nah, hadis itu tersembunyi sih. Pak ungkap dah hadis itu sahabat mengajari wah. Boleh ganggu pelih alus suara, cok tebus suara, ngono. Ini jarak sembahyang balik sepi-sepi. Hitung-hitung setelu, 5 tahun setelu, wer lalu. Nah, ini tak berzikir. Jadi berpikir atau si generasi kita berikutnya seolah-olah jarak solat sini dia ada zikir kita anak-anak kode termuda jarak salam kabur bayunya kemudian jarak contoh kita buat selalu dia anak mau tegur dia zikir zahar lawan ya si ngombe sedang lawan semakin beli si zikir ino dalil tahu malah dia bersolawat bersuara semakin beli si baca solawat ino dalil tu. Dia tulah wajah-wajah berdebat-debat minyak mudarat sih minyak permusuhan. Cukup bahala dino kan jelas ini gawe ini dalil tu. Amalah. Kan ada barang zikir sehar sini apa kata? Batak beli mesin zikir dengan Islam ahlwe. Dekat seberpau. Dalil akal-akalan. Si kedua si Am sebutnya ulah bebas suara-suara zikir beli-beli sudah zikir Allah ni nak kedok. Inna Allah syami'un alim. Jadi kemarin Allah kedok. Kafir itu kan Allah kedok. Allah yang maha mendengar. Kumbedan pada beli sudah zikir. Akhirnya dengar ya si telinga manusia. Si kedok-kedok. No. Dia kena Allah kedok. No akhirnya dengar si manusia si tidak boleh mendengar no. Karena aneh. Bersuara dengan zikir. Allah dia nak kedok. Aneh. Tuhan. Cukup
Cukup wah kamu ni bila zikir zahar, zikir syir tu wah. Kerana kita zikir syir hitab jari wah. Cuman kita nyebut jarak solat fardu sinu syariat zikir na zikir zahar. Ara ke zikir syir, ara zikir syir. Dah lekal-lekal atas benda benda ke zahar, pada gila sih dengan zikir syir. Dia makan tahu atau benda ke suara kalau jegol sedang alam dah. Berzikir syir di sini. Ya, khusus cara solat fardu. Kuatan syariatnya zikir zahar. Ya pernah sebut dia bisyawtihil a'la. Nabi nyebut dengan suara tinggi. Terus dia hadis teragu oleh hadis Imam Muslim, di hadis Imam Bukhari Muslim. Intinya sino tetap wah zikir deh. Karena Nabi sino selalu ya berzikir kepada Allah. Iya, selalu setiap saat berzikir kepada Allah. Intinya kepada berzikir sino sampai kepada mau hasil. Nah, apa hasil berzikir sino? Tenang. Sampai mau tenang itu hasil zikir Allah. Ke lagu waktu. Kerasan pagahan senina. Bapak gawe apa punya dingan? Siapa kasih dapat Umar? Ndek ku takut ke senina. Dia narak aku takut selain Allah dan Rasulnya. Lagu kung hargain. Karena aku hargainnya, apa aku hargainnya ke sahabat Umar, lelahna jaga anggaku anakku, lelah menjaga anggaku balik, ya mongka anggaku, ya nyuci anggaku, hargainnya, dia aku takut. Nah kita semua tidak ketakut dengan ini. Kemudian pun jadi pemimpin, pun takut, les terpimpin. Lagu hargainnya. Nah, ya pernah. Biasa dengan Nina, maaf dengan Nina, no, terdoang kan ngomong-ngomong, terdoang aja. Karena memang kan istilah lah ibu-ibu. Lelah jaga berpihak, wah, dia 1000 juga dengan Nina kan. Wah, menjaga anak, malak mongkak, malak ngorasin, malak ngopok, serap, negara-negara. Jadi istilah lah kadang subulang nasi lisan, dia dengan Nina lisan. Jadi mau ngomong dak kemang ya ngati. Itu si mama ngomong, terdoang. Dak nimbal apa. Terus, apalagi insyaAllah mudah ada ibu napa kemangan solusi. Menurut itu. Namun jiwa deh. Yang pun perlu rumah tangga no tersaling harga menghargai. Lagu apabila benar adana dengan nina sino bangga lek semamakna, maka kata binta maka dia nagen bau ngadok bau di surga balik mak. Bangga jarang. Mulai tu bangga lah. Kamu berangkat bahasa Puru, karena ya anu merintah itu ngatur senina, sehingga takut di sini, takut di sini, tak takut, tak takut tangga ya, kadang-kadang itu tengalah bukan berarti ketakut, deh. Hargain ibu-ibu ini, insyaallah mendengar ini, hargain ini jadi suami nanti. Nah, kamu udah tahu bangga aja insyaallah bang, karena kumbena pun ngeno, karena tanggung jawab bapak mau serah nalik mama, yang kena anak mama selama hidupnya milik ina. Ingat deh, anak mama selama hidup anak mama sino selama itu si epena ina. Mun anak nina milik bapaknya sampai menikah. Mun wah nikah beralih kepemilikan di pak suami. Sepenuhnya tanggung jawab dengan ingat dengan mama sino. Kita doang taat si mama. Lagu gawe dosa senina terdoang tanya. Makan darat gawe ketaatan jemaah senina tegin ngawe kita tipah neraka. Nah, kalau mau nang gawe kemungkaran ibu-ibu no petegur ndak terdoang. Lagu mau nang keras-keras masalah-masalah kepeng petedoang wah. Lagu mau nepagah li masalah ketaatan tipa Allah tegur. Bahkan telu kali kan Nabi tetap tegur yang dia milih ceriang sekali juga. Nah, jadi pembelajaran kuliah di pak bapak itu. Dari dalam ketaatan lah. Masalah-masalah bongkak, masalah dunia tentu ada ke kali nampak pisah ndak kan deh. Ini masalah ketaatan di pak sudah Allah. Paling dari dalam agama maksud. Harus kita si mama wajib tetegur ini. Untuk terdoang ya pak. Duit binasa. Deh.
Ya, kayak jadi wahai jawab pada dulu halus deh. Wallahu a'lam bis sabab. Enggak nanti. Wah. Imam. Nah, si pertama tersebut syarat jelu jari imam. Ini menurut ijma ulama fikih. Nanti menurut ijma selaku ulama fikih. Syarat si jari imam telu. Si pertama harus nara ilmu. Si kedua harus nebagus akhlak. Si ketelu harus ngerti le makmum. Ya syarat imam. Munah kepenuhan salah setelu sini. Dua, telu empat, berdua syarat ini beda terus. B si paling luwean hafal Al-Quran. B si paling luwe hafal na hadis. B si paling luwe tahu na ilmu. Nah, ya. Menara sini berarti B si bagusan bacaan. Ya, terus. Bagus bacaan masih tahapan murid. Muna pada dah selapu ni ada tombe dayang yang B, maka B si lebih juruan dalam Islam. Berarti B si lebih tua. Gitu. Nah, arti tua kedua, arah ya tua umur, arah ya tua dunia, arah ya tua agama. Dua beda. Mun tua umur, karena dunia na wah dia luar jualan di lahir lain. Lagu dia wah ngaji tetap aja jadi tua. Tua ambil kena nasi tua di dalam agama. Tua ambil kena tua girang ngaji. Yang punya syarat ulama pergi di jemaah ini pertama harus berilmu. Jika dia tua kita nyampiang, bukan ini kena berilmu. Sampai ilmu nombe girang itu kita yang ngaji. Girang itu kita nuntut ilmu. Hidup ya imam. Karena ilmu sini mesti itu ucap. Ilmu no dipahami. Paham kita. Dipakai kepentin. Paham. Nah keparan dengan berilmu kita nyampeang doang. Belum tentu. Malah si teduh no lebih paham. Paham no. Intinya kita tahu. Gerang gaji. Gerang nuntut. Ya imam. Si kedua kita akhlaknya. Karena akhlak tidak pihak dengan pasyak dari imam makruh. Namun pasyak dengan luwih. Girang berselana kontak dengan pasien. Dengan mama misalnya balik. Selana entah atas ketut. Kita ada sedang ini mahram na pasien. Apa orang pasien? Pasak si dosa. Orang tertentu. Yang penting gambaran zaman ke dengan nina doang urus. Padahal dengan mama dia bongkang. Kan nina, orang nina dah sebut. Lupa kalau orang mama. Ya si mama dia tempuh ketutna. Haram masih kita dengan nina bukan mahram tak ketut. Jangan nampas ya. Dak ya imam. Bahkan Imam An-Nawawi apa ngana mun dengan di negeri yang bersungguh dak ya imam. Apalagi sembahyang di bersungguh makruh tak berimam liya. Cina Imam An-Nawawi. Pada malam Mataram ada kita ada imam di bersungguh bagusan paling mences sungguh selesai mudi miak jemaah wah. Makruh. Jika telu ngerti le makmum nah. Yang punya imam sino, si pertama nerai dirina, si kedua nerai makmum. Baca dirina, baca makmum nah. Dia baca dirina, sadarin dirina. Bacaan itu kurang pas benda, kita berjuru sila selinu. Sadarin diri kena, ya nerai diri. Ngerti le makmum nah. Yang punya perlu sebenarnya Nabi biasa ya balak mudi bukan berarti ucap sabu-sabu pakum doang deh. Istakbil dan doang. Sambil nang kita jamaahnya. Jemaah sejauhnya dengan sibuk-sibuk atau dengan dia sibuk akhirnya mulang ngatur belo pendek bacaan. Mendengar kan deh sok balak mudi sabu-sabu pakum istakbil dan doang. Dia nang kita makmum na saya sih. Senang ke belo-belo bacaan makmum belum tentu.
pernah ra'i makmum. Yang pun terbalaku dindah hikmahlah kita makmum ke sini. Mun dengan sibuk-sibuk, pedagang-pedagang, sampai sabar laun. Cakap susu dia apa? No pernah ngerti lek makmum, benda semele-mele itu jadi imam. Baca ayat menurut keadaan makmum. Kan wah terjadi lek zaman Ansor lain. Lek Madinah, si ndek neman muli sholat, full masjid no. Salam-salam, gari enggak setengah sop nentang. Beberapa makmum no. Namun sibuk tuh. Sehingga imam itu telah orang di para Rasulullah. Sehingga Rasul tegur na imam sino apa kena? Ndak irang niat fitnah nang imam no. Dia nang salah ida. Lagu ndak irang niat fitnah. Nabi negur imam no. Ternyata si bacaan Al-Baqarah man. Sedangkan makmum dan dengan sibuk-sibuk. Nah, yang pernah penukat ulama fikih ra'i makmum nondah. Di samping ra'i diri, ra'i makmum. Menurut kemampuan makmum. No. Nggak semele-mele terjadi imam kan. Pakai mentang-mentang itu khatam Quran. Semele-mele yang tengah golak belo-belo. Itu imam makmum benutuk. Hilang khusyuk na makmum. Bahkan kata ulama si paling bagus kita si dari imam sino. Terbaca ayat Quran si biasa apalnya si makmum. Si biasa bisa dengar si makmum sarahan. Ini paling bagus. Karena nanti si asing dengar si makmum bacaan teh, jemaah kelegat bacaan terlupa itu masih kalau buang itu. Nah ini yang penting angka intinya deh, menjadi imam ini lah jemaah ulama fikih karena syaratnya harus berilmu, kedua bagus akhlaknya, si ketelu ngerti le makmum. Wallahu a'lam bishawab. Kawah lolos lah ini deh, wah jam baru lebih 20 wah terlalu capean itu ya. Insyaallah lalu terlanjut. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Sindik mantap pada akhirin seperti biasa. Sila kepada lupa pada sekali kepada hati hang pahala bacaan Al-Fatihah tifah selaku guru kita semua pengajar kita. Mudah-mudahan dari ingat kepada tifah selaku guru kita. Al-Fatihah. Ya si terakhir nanti Pak diri kita masing-masing, di Pak Ibu Bapak kita semangat jarin kita kaum muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, al-Fatihah. Ya kurang lebihnya yang mohon maaf yang akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila abwabil thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.